Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, di sini kami akan mempresentasikan tentang lembaga negara Indonesia tentang terkait Majelis Permusyawaratan Rakyat. Lalu yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Syahrul Ramdhani. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama itu adalah MPR pada risalah sidang BPUPKI. Sistem Badan Permusyawaratan untuk pertama kalinya itu dikemukakan oleh Profesor Supomo pada pidatonya dalam sidang BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1945 dengan kata sistem Badan Permusyawaratan. Kemudian dalam sidang yang sama pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno juga mengemukakan pendapatnya tentang Badan Permusyawaratan dengan sebutan Dasar Permusyawaratan. Dalam rapat panitia perancang Undang-Undang Dasar, anggota rapat para Daharahap menyampaikan bahwa penggunaan kata badan dalam Badan Permusyawaratan Rakyat dirasa janggal dan kemudian dirubah menjadi majelis dengan anggapan bahwa majelis ini merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia yang mana anggotanya terdiri atas seluruh wakil rakyat, seluruh wakil daerah, dan seluruh wakil golongan. Lanjut. Selanjutnya adalah MPR pada risalah sidang PPKI. Konsepsi Majelis Permusyawaratan Rakyat inilah yang akhirnya ditetapkan dalam sidang PPKI pada acara pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 saat pra-amandemen. Pada tanggal 18 Agustus 1945, MPR diatur dalam bab 2, pasal 2 dan 3 yang berbunyi sebagai berikut. Pasal 2 itu isinya Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak. Lalu pasal 3 itu berisi Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara. Pasal tentang MPR juga diperjelas dengan penjelasan tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pra-amandemen pada bab 2 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Tony. Ya. Selanjutnya, MPR pada masa Orde Lama. Ketika pada awal kemerdekaan atau tepatnya pada 17 Agustus 1945, belum ada lembaga negara yang terbentuk. Pasal 1, Aturan Perolehan Undang-Undang Dasar menyatakan bahwa PPKI mengatur dan menyelenggarakan kepindahan pemerintahan kepada pemerintah Indonesia. Sedangkan pasal 3, Aturan Perolehan menyatakan untuk pertama kali Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh PPKI. Berdasar ketentuan tersebut, setelah disahkannya UUD pada 18 Agustus 1945, PPKI memilih Soekarno dan Muhammad Hatta menjadi Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia. Namun ketika tahun 47 sampai tahun 48, terjadi agresi militer oleh Belanda yang disebabkan oleh ketidakpuasan Belanda dalam kemerdekaan Indonesia. Dengan keinginan Belanda untuk memecah belah NKRI menjadi federal negara agar dengan secara mudah dikuasai kembali. Akhirnya disepakati untuk mengadakan konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda, dengan memastikan 3 buah persetujuan. Yang pertama, mendirikan negara Republik Indonesia Serikat. Lalu yang kedua, penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Dan yang ketiga, didirikannya uni antara Republik Indonesia Serikat dengan Kerajaan Belanda. Sistem perwakilan menurut konstitusi RIS menganut sistem 2 kamar atau yang disebut bicameral, yang dimana perwakilan politik dan perwakilan kewilayahan. Hal itu diwujudkan dengan lembaga Senat DPRD dan Senat RIS anggotanya berjumlah 32 orang. Senat mewakili daerah-daerah bagian, akan tetapi RIS tidak berlaku lagi sejak 15 Agustus 1950 sehingga konstitusi batal dan Indonesia memasuki masa UDS 1950. Kedudukan MPR saat pasca kemerdekaan sangat berbeda dilihat dengan produk hukum, fungsi, dan tujuan yang dimiliki oleh MPR. Pembentukan MPRS dilakukan pada saat Dekret Presiden 5 Juli 1959. Kedudukan pada saat zaman Orde Lama dinilai bahwa MPR memiliki kekuatan yang tidak terbatas atau yang disebut superpower, di mana MPR menjadi lembaga tinggi negara yang didasari dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945 sebelum amandemen. Itu dijelaskan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Dalam melaksanakan Dekret Presiden 1959, Presiden mengeluarkan penetapan Presiden nomor 2 tentang pembentukan MPRS. Pasal 1 Penpres tersebut menyatakan bahwa susunan MPRS terdiri atas anggota DPR GR ditambah dengan utusan daerah dan utusan golongan. Materi muatan ketetapan MPRS merupakan penegasan kembali pidato Presiden. Ketetapan MPRS nomor 1 garis miring PMPRS garis miring 1960 tentang Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai garis-garis besar dari haluan negara. Ketetapan yang kedua, ketetapan MPRS nomor 4 garis miring MPRS garis miring 1963 tentang pedoman-pedoman pelaksanaan garis-garis besar haluan negara dan haluan pembangunan. Yang ketiga, ketetapan MPRS nomor 5 garis miring MPRS garis miring 1965 tentang amanat politik presiden atau pemimpin besar revolusi atau mandataris MPRS. Lalu yang keempat, ketetapan MPRS nomor 6 garis miring MPRS garis miring 1965 tentang banting setir untuk berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi pembangunan. Lalu selanjutnya ketetapan MPRS nomor 7 garis miring MPRS garis miring 1965 tentang GESURI atau TAFIP, the fifth freedom is our weapon, dan the era of confrontation is dengan sebagai pedoman pelaksanaan manifesto politik Republik Indonesia. MPRS dan DPR GR berjalan hingga tahun 1965 hingga pada akhirnya periode demokrasi terpimpin berakhir karena peristiwa G30 SPKI yang mengakibatkan pergantian kekuasaan Presiden Soekarno menjadi Presiden Soeharto. Lalu selanjutnya MPR pada zaman Orde Baru. Setelah peristiwa G30 SPKI dilakukan upaya pembersihan di lembaga perwakilan, yaitu DPR GR. Pimpinan DPR GR pada November 1965 dibekukan keanggotaannya dari fraksi PKI yang tertuang dalam keputusan pimpinan DPR GR nomor 10 garis miring PIM garis miring 1 garis miring 65 dan 666. Dan diusul dengan keputusan nomor 13 garis miring PIM garis miring 1 garis miring 965 1966. Untuk MPR tahun 1966 ditetapkan bahwa anggota MPRS adalah mereka yang ditetapkan menjadi anggota berdasarkan penetapan Presiden nomor 2 tahun 1959. Setelah dikurangi dengan anggota MPRS dari partai politik dan ormasnya yang dinyatakan terlarang dan telah dibubarkan. Dalam peraturan tata tertib tersebut, kekuasaan MPRS disebutkan dengan istilah tugas dan wewenang, yang termasuk tugas dan wewenang MPRS adalah sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan tugas dan wewenang MPR sesuai dengan UUD 45. Yang kedua, menetapkan dan mengawasi garis-garis besar pelaksanaan UUD 1945. Yang ketiga, menetapkan acara sidang umum dan peraturan tata tertib MPRS. Yang keempat, memilih pimpinan MPRS. Yang kelima, menerima, menanggapi, dan menerima laporan pertanggungjawaban mandataris mengenai pelaksanaan ketetapan MPRS. Pemilihan umum untuk memilih anggota MPR, DPR, dan DPRD pertama kali dilakukan berdasarkan UU nomor 15 tahun 1969. Selanjutnya MPR, DPR, dan DPRD dipilih melalui pemilihan umum yang diselenggarakan 5 tahun sekali, sehingga komposisi dan kedudukan lembaga permusyawaratan dan perwakilan diatur dalam UU Susunan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. MPR merupakan lembaga tertinggi yang anggotanya terdiri atas DPR ditambah dengan utusan-utusan golongan dan utusan daerah. Pemilihan umum terakhir di masa Orde Baru terakhir pada tahun 1997 yang kemudian Indonesia memasuki era reformasi. Lalu selanjutnya ada MPR era reformasi yang akan dijelaskan oleh Saudara Farhan Febriansyah. Ya, terima kasih Saudara Tony. Saya akan melanjutkan MPR pada masa era reformasi. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pada awal era reformasi, yaitu pada tahun 99 sampai 2002, menyebabkan perubahan fundamental terhadap kedudukan dan kewenangan MPR. Apabila sebelumnya MPR merupakan lembaga tertinggi negara dengan kekuasaan yang sangat besar, berubah menjadi lembaga negara biasa dengan kedudukannya sejajar dengan lembaga negara lainnya. Apabila sebelumnya MPR mempunyai kewenangan yang sangat besar, maka setelah perubahan, kewenangannya sangat berkurang. Tidak lagi berwenang memilih presiden dan wakil presiden, memberhentikan dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya secara mudah, dan menyusun garis-garis besar haluan negara, termasuk GBHN di dalamnya.
Lalu kedudukan MPR dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 terhadap pasal 10 terdapat dalam pasal 10 yang berbunyi MPR merupakan lembaga permusyawaratan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Lalu, MPR terus-menerus mengalami perubahan. Pada tahun 2009, pemerintah membuat undang-undang baru untuk MPR yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, yang mana dalam tugasnya ada yang berkurang dari sebelumnya, yaitu tidak adanya tugas untuk menetapkan peraturan tata tertib dan kode etik MPR. Lalu pada tahun 2014, Undang-Undang tentang MPR kembali diganti menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Dalam undang-undang baru ini, tugas dan wewenang MPR dipisahkan sehingga memiliki arti masing-masing. Perpisahan wewenang dan tugas MPR ini kemudian diatur masing-masing pada pasalnya tersendiri. Lalu MPR bertugas memasyarakatkan ketetapan MPR, memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, mengkaji sistem ketatanegaraan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pelaksananya, dan menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terakhir, struktur kepemimpinan MPR diubah kembali pada tahun 2019 dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019. Pasal 15 yang mengatur tentang kepemimpinan MPR diubah sebagai berikut. Pertama, pemimpin MPR terdiri atas ketua dan wakil ketua yang merupakan representasi dari masing-masing fraksi dan kelompok anggota yang dipilih dari dan oleh anggota MPR. Yang kedua, bakal calon pimpinan MPR sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diusulkan oleh fraksi dan kelompok anggota yang disampaikan dalam sidang paripurna MPR. Yang ketiga, tiap fraksi dan kelompok anggota sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 hanya dapat mengajukan satu orang bakal calon pimpinan MPR. Lalu yang keempat, dari calon pimpinan MPR yang diajukan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 dipilih ketua MPR secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam sidang paripurna MPR. Perubahan undang-undang ya, terima kasih. Aku gini. Ya, ngelek anjir di Ya. gua. Baik, sekian dari presentasi dari kami. Mohon lebihnya kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.